agama, bahasa, adat, tradisi, status sosial, dan nilai-nilai budaya. Ya, bagus sekali. Kasih aplaus dulu. Nah, materi kali ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu keberagaman sosial budaya. Nah, di sini siapa yang di antara kalian yang pernah menabung? Saya. Iya. Di celengan apa di bank? Di celengan. Iya. Nah, dari mana kalian dapat uang tersebut? Dari bank. Nah, di sini di sini kita mulai dari pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, kemandirian masyarakat agar dapat mengelola kehidupan mereka dengan secara lebih baik. Nah, jadi yang dimaksud berdaya itu adalah seperti contohnya seperti orang tua kita. Nah, di sini orang tua kita menafkahkan keluarganya, ibu, anaknya juga. Nah, itu yang disebut berdaya. Sedangkan yang tidak berdaya itu seperti kita. Kita di sini tugasnya hanya untuk belajar, sekolah seperti itu. Nah, di sini selanjutnya adalah uang. Di sini uang memiliki dua jenis, yaitu uang kartal dan uang viral. Nah, yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal ini adalah uang kertas atau logam yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi sebelum adanya uang, kita pada zaman dulu itu menggunakan sama kayu. Barter itu seperti apa? Dengan barang. Nah, contohnya seperti ketika saya membutuhkan beras, sedangkan Mida membutuhkan pisang. Nah, itu bisa bertukar seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah uang viral. Uang viral ini merupakan deposito atau simpanan di bank yang bisa diambil menggunakan cek, giro, atau surat pemerintah pembayaran lain yang sah. Jadi di sini kita bisa menggunakan alat pembayaran bukan hanya dengan uang. Kita bisa menggunakan cek itu atau kartu kredit, debit. Pendapatan. Di sini pendapatan merupakan hasil dalam suatu uang yang diperoleh individu atau perusahaan atas kegiatan yang dilakukan. Pendapatan setiap orang berbeda bergantung jenis pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan yang didapatkan sebaiknya dikelola dengan baik sesuai prioritas kebutuhannya. Jadi di sini seperti yang saya bilang, orang tua kita bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, uang tersebut bisa dipergunakan untuk biaya sekolah anak, makan, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah tabungan. Sini tabungan merupakan simpanan yang berasal dari pendapatan, berupa uang yang belum atau tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lain. Saat ini masyarakat lebih sering menabung di bank dan menabung di rumah mulai berganti karena lebih beresiko terhadap kejadian maupun bencana alam. Nah, di sini simpanan ini berasal dari pendapatan yang mana itu bisa dari hasil bekerja atau perusahaan. Nah, kalau seperti kita ini kan lebih sering menabung di celengan. Nah, itu beresiko karena bisa dicuri oleh orang atau robek. Nah, selanjutnya
Ibu akan memberikan tugas. Nah, kalian berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4. Udah ya? Nah, di sini kalian menganalisis masalah. Ini bisa dipercepat. Durasi waktu 3 menit. Kalian sudah? Ayo teruskan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 Kiowok ya. Di sini soalnya itu dilakukan studi kasus di mana Siska mendapatkan uang saku sebesar 20.000 per hari. Dalam seminggu ia ingin menabung agar bisa membeli sepatu seharga 250.000. Tapi ia juga suka jajan dan main game di warnet. Setiap hari ia biasanya menghabiskan 15.000 untuk jajan dan game. Sekarang ia ingin mencoba mengatur keuangannya agar bisa menabung. Di sini pertanyaannya adalah analisis masalah. Yang pertama yaitu berapa total uang saku Siska dalam seminggu? Jawabannya, uang saku Siska kan awalnya 20.000 dibagi dalam 7 hari sama dengan 140.000. Lalu yang kedua pertanyaannya yaitu total pengeluaran Siska jika ia tetap jalan dan juga main game seperti biasa. Jawabannya adalah 15.000 dikali 7 hari sama dengan 105.000. Lalu yang ketiga yaitu apakah Siska bisa menabung jika ia tetap dengan kebiasaannya sekarang? Jawabannya bisa, tetapi hanya sedikit sisa uang yang bisa dia tabung, yaitu uangnya 140.000 dikurangi 105.000 sama dengan 35.000. Jadi butuh waktu sekitar 8 minggu untuk Siska dapat membeli sepatu seharga 250.000. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak. Kasih ampun dulu. Nah, selesai sudah ya. Nah, sekarang kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya. Ayo.
Jadi di situ kesimpulannya itu pemberdayaan masyarakat tadi yang saya jelaskan oleh Cimur itu merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, utamanya itu di bidang ekonomi. Nah, di mana di situ melalui pemahaman tentang uang terbaru seperti perjalanan, tabungan dan investasi. Nah, di mana di sini masyarakat itu didorong untuk lebih bijak dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan mengenai investasi. Perbedaannya mengenai tabungan dan investasi di sini kan berbeda kan, kalau tabungan kan tidak bertambah. Kalau investasi itu kan bertambah seperti tadi emas katanya. Kalau beberapa tahun kemudian itu bisa bertambah. Terima kasih banyak. Kakak dulu.